Baik, acara akan segera dimulai. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Ardia Garini, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Angkasa 1 Kalijati, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Angkasa 1 Kalijati, serta siswa-siswi kelas 10 yang Ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Ya, walaupun Ibu tidak mendengar suara adik-adik, tapi Ibu harapkan di rumah adik-adik semua, adik-adik tetap menjaga semangatnya. Coba Ibu sekali lagi mengecek semangatnya ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, silahkan dijawab dengan pagi, 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 semangat pagi. Pakai gerakan ya. Coba diulangi lagi. Semangat pagi, 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 semangat pagi. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa ternyata kenapa sih kita harus semangat? Karena ternyata semangat itu bisa menular adik-adik. Jadi tidak hanya virus corona aja yang bisa menular, tapi ternyata semangat juga bisa menular. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita bisa menularkan semangat-semangat kebaikan dengan teman-teman kita gitu. Makanya kenapa dari awal Ibu mengajak adik-adik semua untuk tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS secara virtual ya. Alhamdulillah Ibu sampaikan selamat datang kembali di acara kegiatan MPLS SMK Angkasa 1 Kalijati. Untuk itu mari kita sama-sama membuka kegiatan MPLS ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk acara MPLS hari kedua ini akan diisi dengan penyampaian atau pemaparan materi yang akan dilanjutkan kalau kemarin mengenai profil SMK Angkasa 1 Kalijati. Insya Allah untuk hari ini tema dari materinya yaitu kurikulum SMK Angkasa 1 Kalijati. Alhamdulillah pada kesempatan ini narasumber untuk materi ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Sam. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali untuk teknis dari sesi pematerian ini dibagi menjadi dua. Ada sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh narasumber, dan sesi kedua yaitu tanya jawab. Nah, dan Ibu ingatkan kembali pada adik-adik semua agar tetap disiplin mengikuti segala peraturan MPLS secara virtual ini dan menyimak serta mencatat rangkuman materi yang disampaikan oleh pemateri. Dan insya Allah nanti untuk rangkuman materinya akan dikirimkan atau dikumpulkan berupa dokumentasi tugas mandiri yang dikumpulkan di grup kelas masing-masing. Nah, mari kita lanjutkan dengan sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sam selaku Kuakasek Kurikulum SMK Angkasa 1 Kalijati. Sebelumnya Ibu akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Samsu. Nama lengkap Samsu Rizal SPD. Alamat Kampung Ciwaru RT 14 RW 05 Desa Jalupang. Status beristri 1 dan anak 1 mau 2. Alhamdulillah, kita doakan bersama. Jenjang pendidikan
SDN Sukamulya tahun 1999 sampai 2005. SMPN 3 Cipendei tahun 2005 sampai dengan 2008. SMK Angkasa 1 Kalijati tahun 2008 sampai dengan 2011. S1 STKIP Subang tahun 2012 sampai dengan 2016. PPG Unpas 2018. Riwayat kepegawaian di sekolah: 1. Kepala Perpustakaan 2016. 2. Ketua KUR Pengembangan Kurikulum 2016 hingga 2020. Yang terakhir yaitu Wakasek Kurikulum 2020, tahun 2020. Nah, baik, itu kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk sesi pemaparan materi mengenai kurikulum SMK Angkasa 1 Kalijati oleh Bapak Samsurizal. Kepada Bapak disilahkan. Cek. Baik. Dengaran ya suaranya. Nah, untuk pemaparan pagi hari ini kita akan membahas tentang kurikulum adaptif COVID-19 di SMK Angkasa 1 Kalijati Lanud Surya Dharma. Karena kurikulum yang dipakai untuk saat ini tidak bisa menggunakan kurikulum yang penuh dikarenakan adanya pandemi COVID-19, jadi kurikulum juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, untuk kurikulum di SMK Angkasa 1 Kalijati itu terdapat 2 jurusan, dari teknik audio video dan teknik kendaraan ringan. Nah, nanti untuk pembahasan hari ini, yang menjadi topik sorotan pada hari ini yang pertama itu tentang rasional pelaksanaan PJJ. Apa itu PJJ? Yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, apa rasional? Rasional itu jadi latar belakang dari pelaksanaan PJJ. Nah, yang keduanya model-model pembelajaran jarak jauh yang dipakai di SMK Angkasa 1 Kalijati. Terus yang ketiganya sebaran jam baik pra atau sebelum daring, daringnya, sama pasca daring atau sesudah daring. Nah, yang keempatnya pembelajaran produktif atau kejuruan. Nah, nanti khusus yang kejuruannya, kalau yang TKR berarti nanti tentang otomotifnya, kalau yang TAPI tentang elektronya. Terus yang terakhir itu tentang pembelajaran setelah pandemi jika sudah selesai. Dan nanti akan dibahas tentang standar isi, proses, dan penilaiannya. Nah, pendidikan adalah gerbang menuju kesuksesan. Itu slogan dari kurikulum SMK Angkasa 1 Kalijati. Ya, kenapa pendidikan adalah gerbang menuju kesuksesan? Karena dengan pendidikan semua bisa meraih cita-citanya. Ya, bahkan untuk menjadi seorang presiden itu harus menempuh pendidikan tertentu, ya. Untuk menjadi seorang dokter juga sama, harus menempuh pendidikan, ya. Yang tadinya misalkan orang tuanya hanya petani, jika anaknya pengen menjadi seorang dokter itu harus menempuh pendidikan, ya. Nah, makanya di sini kita juga melayani pendidikan sebagai gerbang menuju kesuksesan bagi taruna dan taruni
SMK Angkasa 1 Kalijati. Nah, yang pertama itu tentang rasional pelaksanaan PJJ ya. Nah, di sini prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ya. Jadi latar belakangnya kesehatan dan keselamatan peserta didik ya, maupun pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Nah, jadi di sini kita belum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dikarenakan kita memperhatikan kesehatan serta keselamatan semua unsur pendidikan ya, baik peserta didiknya, pendidiknya, guru, keluarga maupun masyarakat, sehingga kita fokus kepada pelaksanaan pembelajaran secara daring. Ya, ini latar belakangnya kenapa di SMK Angkasa 1 Kalijati melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang keduanya ini juga mengacu pada surat edaran dari Permendikbud ya, bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli ya, tetapi untuk daerah yang zona kuning, orange maupun merah itu dilarang untuk melakukan pembelajaran di satuan pendidikan ya. Jadi untuk zona-zona tersebut pembelajarannya masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Terus pembelajaran juga tidak menutaskan pencapaian KD. Nah, karena adanya surat edaran dari Permendikbud seperti ini dan didasarkan dengan hasil rapat dari 4 menteri, maka kami sebagai pelaksana pendidikan kami melaksanakan pembelajaran secara daring atau BDR. Ya, ini semua latar belakang kenapa dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh. Nah, nanti Pak gimana untuk proses pembelajaran jarak jauhnya? Kan saya masih baru Pak, belum mengerti seperti apa. Misalkan kalau Pak saya mah di SMP-nya belum diajarin. Nah, nanti untuk metode pembelajarannya sebenarnya ada 4 ya. Ini yang menjadi model pembelajaran jarak jauh. Ya, yang pertama itu model yang pertama web based learning atau pembelajaran berbasis web. Ya, di sini menggunakan aplikasi model. Nah, untuk pembelajaran model 1 mungkin tidak akan dipakai ya, karena ini latar belakangnya tidak inilah untuk siswa-siswanya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan sudah bisa dengan model yang kedua, nah nanti kita sedikit pengenalan ke model pertama. Tapi kita tidak akan langsung ke model pertama karena butuh pemahaman yang lebih kalau memakai model yang pertama. Nah, adapun model yang kedua ini menggunakan sosmed based learning ya, atau pembelajaran berbasis sosmed. Nah, kalau misalkan taruna dan taruni kelas 10 pasti sudah tidak asing lagi dengan sosial media ya, baik itu WA, Facebook dan lain-lainnya. Namun di sini kita hanya menggunakan media WhatsApp. Nah, nanti di dalam WhatsApp tersebut ada link-link yang harus diisi dan ada media atau buku elektronik yang akan disampaikan oleh gurunya. Nah, kemungkinan kita akan pakai model yang kedua ya untuk pembelajaran. Nah, ya mudah-mudahan 6 bulan inilah ya, untuk semester 2-nya mudah-mudahan sudah bisa tatap muka walaupun misalkan masih terbatas.
Nah, yang ketiga ini media belajar cetak. Nah, ini khusus untuk taruna dan taruni yang misalkan tidak mempunyai handphone di rumahnya. Ya, misalkan nggak punya saudara dan sebagainya. Nah, kita juga menyediakan model yang ketiga, media belajar cetak. Nah, nanti untuk teknisnya bisa guru atau wali kelasnya ke rumah siswa atau sebaliknya siswa ke rumah gurunya untuk mendapatkan tugas. Nah, yang terakhir ini model tatap muka terbatas, cuma kalau di wilayah Subang ini masih zona kuning, kemungkinan model 4 juga tidak bisa dilaksanakan. Ya, kalau misalkan model zonanya sudah hijau, mungkin ini sudah bisa berangsur digunakan. Jadi nanti teknisnya setengah belajar di rumah, setengah tatap muka. Nanti digilir untuk minggu depannya, yang tadinya di rumah langsung tatap muka, yang tadinya tatap muka belajar di rumah. Nah, ini contoh-contoh model pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan di SMK Angkasa 1 Kalijati. Cuma untuk adik-adik yang masih baru, ya bahkan mungkin juga yang seniornya yang kelas 11 dan 12 juga ini masih menggunakan model 2 dan 3 ya. Untuk model 1 dan 2, 1 dan 4, maaf, itu belum bisa digunakan ya, mengingat latar belakang juga daerah juga tidak semuanya didukung oleh sinyal yang baik ya. Nah, ini 4 model pembelajaran. Nah, nanti ini untuk pembelajarannya ya, ada pra daring dan daring. Apa itu pra daring? Berarti pembelajaran sebelum daring. Nah, di sini ada jam 2 sampai jam 4 ya, kita menganjurkan untuk taruna dan taruni melaksanakan sholat tahajud. Nah, nanti di dalam sholat tahajud tersebut silahkan panjatkan apa cita-cita kalian ya. Jadi berdoa dari kelas 10 biar nanti begitu lulus dari kelas 3 ya bisa gampang mewujudkan cita-cita kalian. Nah, nanti setelah jam 4 sampai jam 6 ini melaksanakan sholat subuh dan tadarus ya. Nah, dari kedua kegiatan tadi ini termasuk kepada angkasa cerdas spiritual ya. Mungkin kemarin sudah disampaikan di program sekolah bahwa di SMK Angkasa 1 itu ada 10 program unggulan. Nah, yang selanjutnya dari jam 6 sampai jam 6.30 ini melaksanakan olahraga pagi atau senam ya, atau peregangan lah. Ya, ini termasuk kepada angkasa berkarakter. Ya, jadi supaya badan kita bugar, kita melaksanakan olahraga selama 30 menit, tetapi rutin ini setiap pagi dilaksanakan. Ya, nah kalau misalkan tidak daring, mungkin untuk olahraga pagi ini bisa dilaksanakan sebelum masuk ke sekolah ya, bisa lari-lari pagi dulu sebelum masuk ya. Nah, setelah itu 1 jam dari jam 6.30 sampai jam 7.30 ini melaksanakan mandi dan sarapan ya. Ini termasuk ke angkasa ramah lingkungan ya. Lingkungan itu bukan hanya lingkungan alam ya, tapi badan kalian juga itu termasuknya lingkungan. Jadi harus dibersihkan, harus ramah lingkungan ya, biar enggak panuan ya, biar bersih badannya, biar keteknya juga enggak bau itu ya. Ini wajib nih, harus mandi ya, jangan sampai mentang-mentang di rumah kalian tidak mandi, bahkan parah-parahnya tidak sarapan. Nanti sarapannya jam 12 ya, jangan. Jadi harus sarapan dulu sebelum menerima materi dari gurunya. Nah, ini yang dimaksud adaptif ya. Jadi dari jam 7 sampai jam 12 itu melaksanakan daring
Ya, yang biasanya itu kalau secara tatap muka selesainya jam 4 ya, karena kondisi COVID seperti ini, dan untuk daring tidak mungkin dilaksanakan dari pagi sampai sore, mengingat kemampuan mata juga itu tidak akan bertahan lama ya, makanya kita batasi untuk kegiatan daring itu hanya sampai jam 12 ya. Selanjutnya, nah ini pembelajaran pasca daring ya, yang tadi pra sama daring, kalau sekarang pasca daring artinya sesudah daring. Nah, di sini dipantau oleh orang tua atau wali ya, dari sore sampai malam hari itu dalam pendampingan orang tua. Nah, apa yang dikerjakan ada 4 ya. Yang pertama kegiatan literasi. Nah, di sini untuk kegiatan literasi itu bukan hanya sekedar membaca ya, jadi bisa melihat video, eh, terus memperhatikan lingkungan sekitar dan lain-lain. Ini masuk kepada kegiatan literasi. Jadi bukan hanya duduk manis baca buku ya, tapi juga bisa melakukan hal-hal yang lain seperti menonton video ya. Nah, terus angkasa berkarakter. Nah, di sini dilakukan melalui pemberian tugas dengan pendampingan orang tua. Artinya yang tadi tugas-tugas mandiri itu dikerjakan dari jam 1 berarti ya sampai malam hari ya, tapi jangan terlalu malam juga, nanti kalian ngantuk soalnya ya. Terus angkasa cerdas spiritual. Nah, mungkin ini enggak ketulis ya asarnya, jadi asar, maghrib, isya berjamaah itu dilakukan di sekolah dengan pendampingan orang tua. Nah, terus yang keempatnya angkasa ramah lingkungan ya. Kalau tadi kan mandi dan sebagainya. Nah, kalau setelah pembelajaran daring, mungkin bisa membantu orang tua membereskan rumah ya, terus menyapu halaman, cuci piring dan sebagainya ya, bantu orang tua di rumah ya, sebagai bakti kalian kepada orang tua. Nah, ini pembelajaran pasca daring ya. Jadi tidak hanya daring, tapi setelahnya juga ada kegiatan pembelajaran. Cuma ya, untuk pemantauannya itu dari orang tua. Nah, ini untuk pembelajaran selama pandemi COVID-19. Ya, kita menganjurkan baik itu pembelajaran umum maupun pembelajaran produktif itu semua memuat 100% teori ya, karena kita juga tidak mungkin melaksanakan praktek di masa pandemi seperti ini ya, karena kalau kegiatan praktek itu mengharuskan untuk siswa bertatap muka langsung dan mengerjakan sesuatu ya, karena kalau misalkan melalui video juga kan kalian belum punya alatnya di rumah masing-masing ya, jadi untuk pembelajarannya mungkin semuanya masih 100% teori. Nah, ini jika situasi sudah normal, nanti akan dilakukan penyesuaian lagi ya. Nah, di sini akan dibahas 3 standar, sebenarnya 4, cuma yang terakhir itu tidak perlu diberitahukan kepada siswa ya, jadi kepada siswa hanya diberitahukan 3 standar ya. Yang pertama ini standar isi, artinya isi dari kurikulum yang akan diajarkan ya. Yang pertama komposisi teori kejuruan. Nah, untuk teori kejuruan ya, kalau misalkan pandemi ini sudah selesai, mungkin ini tidak akan ada lagi teori yang diajarkan ya. Sedangkan untuk komposisi praktek kejuruan, nah ini akan lebih banyak praktek ya yang akan diajarkan kepada siswa, mengingat teorinya sudah disampaikan semua di semester 1 ya. Mudah-mudahan semester 2 pandemi sudah selesai, jadi untuk
kejuruan itu bisa langsung praktek semua selama 1 semester. Jadi tidak akan ada lagi teori. Ya mungkin hanya mengingat kembali aja materi yang sudah disampaikan. Nah, mungkin ada yang masih bingung juga, misalkan ITKRT naon, ITAPT naon. Ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, nanti untuk mata pelajarannya untuk TKR ini dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok A, B, C dan mulok. Nah, untuk kelompok A ini pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Ya, ini muatan nasional. Artinya di semua ini di seluruh penjuru Indonesia menerapkan ini. Nah, yang keduanya kelompok B atau muatan kewilayahan. Ada seni budaya dan penjaskes atau PJOK ya. Intinya olahraga lah ya. Nah, di sini tiap daerah pasti ada yang berbeda-beda. Ya. Terus yang kelompok C ini sesuai dengan jurusan yang diambil. Kalau TKR ini ada mata pelajaran gambar teknik otomotif, teknik dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif, pemeliharaan mesin, pemeliharaan sasis dan pemeliharaan kelistrikan. Ya, jadi kalian harus bisa gambar, kalian harus tahu teknik-teknik dasarnya, terus apa aja yang harus dikerjakan, terus harus memelihara mesin itu seperti apa, memelihara sasis. Sasis itu berarti bodinya, rangka dan sebagainya ya, yang menempel di kendaraan. Ya, terus untuk pemeliharaan listriknya, kabelnya jika ada yang rusak seperti apa gitu ya. Itu untuk kelompok C. Nah, untuk mulok ini ada bahasa Sunda, Jepang dan can speak English ya. Jadi ada 3 bahasa yang diajarkan sebagai muatan lokalnya. Ada bahasa Sundanya, ada bahasa Jepangnya dan sama can speak Englishnya. Jadi Inggrisnya ada 2 ya, ada yang di kelompok A itu yang umum sama yang muatan lokalnya. Jadi nanti ya diharapkan taruna-taruninya pandai, makin pandai lah ya berbahasa Inggris. Nah, untuk yang TAP untuk kelompok A, B dan mulok itu sama dengan yang TKR, yang membedakan hanya di kelompok C ya. Kelompok C-nya ada gambar teknik elektro, jadi tetap ya, karena kita teknik pasti ada gambar tekniknya. Terus dasar listrik elektronika, terus microcontroller sama microprosesor, terus penerapan radio dan TV, perbaikan dan perawatan audio video, terus penerapan instalasi audio video dan penerapan rangkaian elektronika atau PRE ya. Pak, gimana ini teh materinya apa aja ya? Nah, mungkin pokoknya semua yang audio video itu yang dipelajari tentang radio dan TV ya secara umum. Tapi nanti juga ada cara instalasi audio video seperti apa ya, yang baik itu seperti apa biar terdengar dari semua penjuru itu bagaimana ya, nanti dijelaskan oleh masing-masing guru produktifnya. Nah, ini untuk standar isi yang ada di SMK Angkasa 1 Kalijati. Nah, adapun standar proses ya, kalau pembelajaran normal ini kita akan membagi menjadi 3 kelas. Ya, yang pertama itu kelas TNI Polri. Ya, ini mempersiapkan kedisiplinan, kecerdasan, keberanian dan wawasan tentang institusi TNI Polri. Ya, jadi kita
hanya mengarahkan ya, bukan berarti kalian jaminan masuk TNI Polri, tapi kita mengarahkan, melatih ya, sehingga ketika ada tes masuk TNI Polri kalian sudah siap ya, termasuk nanti untuk pemagangan dan sebagainya, kalian magangnya nanti di institusi tersebut ya, jadi tidak magang di bengkel dan sebagainya. Jadi tujuannya supaya kalian punya link ya, atau hubungan dengan TNI Polri. Ya, yang keduanya kelas industri TF atau kerja. Nah, ini mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai ya di industri, baik ke kelas industri, teaching factory maupun prakrin di industri selama 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Ya. Nah, ini untuk teaching factory, alhamdulillah kemarin juga alumninya sudah diterima di perusahaan Piranti ya, teaching factory itu sekitar 31 siswa ya. Jadi kita mempersiapkan sebaik mungkin tenaga kerja yang siap pakai ya. Jadi nanti ada kelas industri, ada kelas TF sama kelas kerja. Nah, nanti untuk yang kelas kerja berarti yang nanti dipetakan di kelas 2 ya, kelas 11 semua. Ya, nanti kita petakan kalau yang misalkan pengen langsung kerja ya, berarti untuk prakerinnya juga nanti lebih lama daripada kelas yang lain ya, sekitar 6 bulan bahkan 1 tahun. Ya, tujuannya supaya kalian itu semua lebih terampil dan siap pakai di industri. Nah, yang terakhir itu kelas pendidikan dalam dan luar negeri ya. Di sini mempersiapkan bibit yang unggul sehingga bisa bersaing baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, alhamdulillah untuk alumni SMK Angkasa sudah ada yang berada di luar negeri ya. 2 orang di Jepang. Sebenarnya ada sekitar 5 orang lagi yang siap berangkat, cuma terkendala virus corona sehingga pemberangkatannya itu ditunda. Terus ada juga yang sudah di Jerman dan sebagainya ya. Itu untuk yang luar negeri. Banyak lah nanti untuk kelas tersebut nanti juga disiapkan ya. Nanti untuk biaya dan sebagainya juga mohon kalau yang masuk kelas tersebut ya, yang punya cita-cita pengen kerja di luar negeri ya, untuk mempersiapkan biaya untuk itunya ya, untuk hidup di sana ya, karena emang lumayan antara gaji di dalam dengan di luar itu sangat jauh ya, jangan jauh berbeda ya. Mungkin pengen 3 tahun atau 5 tahun di luar negeri, terus nanti untuk modal buka usaha di kampung halaman boleh ya. Itu untuk yang luar negeri. Kalau yang dalam negeri itu sudah ada yang masuk perguruan tinggi, bahkan ada yang kuliah di ikatan dinas, atau bahkan misalkan dari PT Gajah Tunggal melaksanakan pendidikan selama 3 atau 4 tahun, nanti langsung kerja di sana. Ada ya Bridgestone, terus Akademi Toyota ya. Nanti jadi kuliah dulu baru nanti kerja di perusahaan tersebut, ada ya seperti itu ya. Jadi nanti akan ada 3 kelas ya. Nanti di kelas 11 kalian tentukan ya, dari sekarang aja kalian tentukan cita-cita kalian sebenarnya mau kemana ya. Jangan nanti begitu kelas 3 baru saya mau ke sini ya, jangan seperti itu. Tapi disiapkan dari kelas 1 ya. Kalau mau ke TNI Polri ya minimal harus tahu lah kedisiplinannya, terus wawasannya tentang TNI Polri. Terus kalau yang mau kerja ya minimal pengen kerjanya harus di industri yang benefit lah ya. Terus kalau mau ke luar negeri atau misalkan mau pendidikan di dalam negeri juga harus dipersiapkan dari sekarang ya.
baik material maupun imaterial. Nah, sekarang lanjut ke standar penilaian. Ya, di sini ada 3 hal atau 3 unsur yang dinilai. Ya, yang pertama itu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa diperoleh dari tes tulis, tes lisan maupun penugasan. Ya, jadi nanti guru akan kalau misalkan memberikan tugas itu bisa menjadi sebuah nilai ya, masuk di nilai pengetahuan. Terus yang kedua keterampilan. Ya, keterampilan ini diambil dari portofolio, penugasan, dan kinerja ya. Nah, untuk portofolio ini semacam karya tulis ya, misalkan langkah-langkah membuat, yang simpelnya lah ya, membuat bakwan lah ya. Nah, kalian tulis alatnya apa, bahannya apa, terus cara membuat bakwannya seperti apa, dipoto ya, kalian lagi membuatnya terus hasilnya kalian foto. Nah, itu jadilah sebuah portofolio ya. Nanti untuk kejuruan masing-masing jurusan itu akan ada portofolionya ya, itu untuk mengukur keterampilan kalian ya. Kalau kinerja jelas lah ya, dipantau langkah-langkahnya yang kalian kerjakan itu benar atau tidak. Nah, yang ketiga sikap. Nah, di sini sikapnya itu disiplin, kerja keras, kreatif, jujur, peduli ya. Nanti itu yang akan diukur dari 5 sikap tersebut ya, dari kedisiplinannya, dari kerja kerasnya, dari kreatifnya, dari jujurnya, sama pedulinya ya. Nanti kalau misalkan di rumah nanti kita nilai juga, cuma mungkin penilaiannya bukan dari gurunya langsung, tapi mungkin nanti dari orang tua, karena orang tua yang memantau keseharian kalian di rumah ya. Mungkin segitu pemaparan materi untuk pagi hari ini ya. Mungkin untuk alamat, ini alamat sekolah ya, email sama nomor teleponnya. Jika ada sesuatu pertanyaan boleh melalui email ataupun telepon ya. Nah, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti untuk sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.